Ini sedikit saya mau menyampaikan buat ngingetin aja ini mah. Jadi ngingetin untuk hari Asyura kan besok udah masuk Tasu'ah ya. Kemudian besoknya lagi Asyura. Nah di sini ada keterangan nih, ada dari Syekh Abdul Hamid di dalam kitab Kanzun Najah. Ya dan ini memang amalan ulama-ulama dulu. Jadi kalau udah masuk di amalan 10 Muharram itu berarti Asyura jatuhnya kan hari Kamis. Ya, hari Kamis nih. Yang mau mulai puasa besok monggo, atau mau yang hari Kamisnya aja ya monggo. Baiknya bagaimana? Asan ya dua-duanya. Begitu. Tapi nggak ada salahnya. Toh nggak puasa juga nggak apa-apa. Begitu. Cuman kita mau cari yang mana nih kita? Begitu. Mumpung ada keluasan waktu, Allah masih kasih panjang umur, ya puasalah. Kalau nggak besok ya hari Kamisnya. Nah di sini dijelaskan tuh. Yaumi Asyura asrutat tasil. Jadi pada hari Asyura itu maksudnya 10 ya, 10 Muharram berarti besok nih Kamis nih. Ya. Maka hendaklah dia mengamalkan 10 amalan dari hari Asyura itu. Pertama, sum sholli shol zur aliman ud wah takil waktahil. Pertama puasa, kata beliau tuh. Hendaknya kita berpuasa di hari Asyura. Besok nih, hari Kamis. Ya, Asyura. Kemudian sholat dah. Sholat tasbih. Sholat tasbih. Ya mau sholat. Ya sholat dah. Yang penting sholat aja judulnya gitu. Sholat duha yang tadinya 2 ditambahin jadi 4, jadi 6. Nggak apa-apa, sholat namanya. Gitu. Makanya udah baik banget. Islam tuh udah nggak ada jeleknya. Islam itu udah nggak ada salahnya. Bagaimana kita yang mau mengerjakan? Asan ulama mengajarkan ya jadi tasbih lah. Karena sholat tasbih itu kalau bisa kita usahakan sekali seumur hidup. Jangan belas sama sekali nggak pernah sholat tasbih. Gimana caranya? Ya baca buku. Ya boleh baca buku tata cara sholat tasbih itu. Kemudian yang ketiga, zur aliman, ziarahi orang-orang alim. Yang ketiga tuh, zur aliman, ziarahi orang-orang alim. Nah besok kan bikin acara tuh. Di mana? Markas. Kebetulan saya sebagai ketuanya. Kan orang-orang alim besok pada datang tuh. Datang. Usahakan. Kita ke rumahnya kan ya belum tentu kita ada waktu. Belum tentu juga beliau ada waktu. Kan besok ba'da maghrib sudah mulai masuk 10 Muharram. Pergantian Hijriah ya. Bulan Hijriah. Itu kan ba'da maghrib. Nah besok kan ada acara tuh di markas tuh. Al-Ikhwan. Pondok Pesantren Majelis Silaturahim. Banyak orang-orang alim hadir. Salah satunya ya Habibana Jindan, insya Allah kita hadir. Tapi Habibana Ahmad sepertinya lagi kurang sehat. Insya Allah lah kita udah undangin banyak kiai-kiai juga yang hadir. Nah itu kita datang aja udah. Ada kesempatan tuh. Sengaja memang saya bikin dengan teman-teman seperti itu. Memfasilitasi malam tasyakuran, malam syukuran gitu. Jadi perintahnya di sini zur aliman, ziarahi orang alim. Kalau kita ke rumahnya kan ya jalan makan kudu miring ke kanan sedikit. Maksudnya ya paham maksudnya. Karena guru kita dulu kasih kecil ngajarin begitu, kalau ke rumah orang alim jalan jangan kebangetan tegak kayak prajurit lagi baris, miringin ke kanan sedikit, kacang kayak bawah begitu maksudnya. Nah tapi kalau besok malam kan udah ada tuh semua tuh. Ya Masya Allah. Habib Muntaba juga kita udah undang sih, mudah-mudahan bisa hadir. Habib Thohir, Habib Syafiq, Habib Alwi, ya kayak Ubaidillah Hamdan, Insya Allah kita udah undangin, kayak Nunu. Memang kita mau kumpulin begitu, doain biar pada hadir lah mudah-mudahan. Zur aliman tuh, ziarahi orang alim di hari Asyura itu. Ya. Kemudian ud wahtak waktahil, artinya pakai celak mata. Nah, sifat mata ya. Kalau orang tua kita bilang sifat mata, itu boleh, itu dianjurkan tuh tanggal 10 itu. Jadi berhias kita. Kenapa? Karena di hari Asyura itu banyak para nabi yang diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala, bahkan dibebaskan oleh Allah Ta'ala. Banyaklah diantaranya diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun tanggal 10. Kemudian diselamatkannya Nabi Ibrahim dari bakaran Raja Namrud 10. Dunia nih yang dulu di zaman Nabi Nuh banjir bah dahsyat, kering-keringnya ya tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus dilemparin dari perut
ikan. Karena udah saking pegelnya dia ngajarin umat buat dakwah. Disuruh ngaji malam Kamis. Kata umatnya, jangan malam Kamis dah. Malam Kamis itu masih pada ngantor. Repot, sabar Nabi Nuh. Ya udah malam Jumat. Disuruh lagi malam Jumat, disuruh kumpul. Nabi Nuh sendiri dewekan, kagak ada yang datang. Begitu ditanya, repot. Ganti lagi malam satu. Begitu terus. Akhirnya susah. Kagak nahan kan? Ngadu sama Allah. Azab habis dilempar. Ya Allah Rabbi. Saking pegelnya tuh ya. Makanya asyaddatul bala, paling dahsyatnya para yang mendapatkan bala ya, kehidupan yang sangat pahit, cobaan dari Allah yang begitu banyak ya, sabar-sabarnya adalah para nabi, ulama, para wali. Itu ujian cobaannya luar biasa, Masya Allah. Kemudian diangkatnya penyakit Nabi Ayub 10 Muharram ya. Jadi banyak yang Allah berikan keistimewaan kepada para anbiya, para aulia di hari Asyura. Makanya istimewa sekali. Makanya kan kata Nabi afdhalus shaum, lebih utama-utamanya puasa ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Jadi lebih utamanya puasa setelah Ramadan adalah puasa Muharram, Asyura. Tuh. Hadisnya sahih, riwayat dari Abu Hurairah itu. Ya, akhirnya sempetin dah, jangan sampai nggak puasa gitu di hari Asyuranya itu. Kemudian amalan yang keempat, ra'sul yatim, wamsahu ra'sul yatim, jadi ngusapin kepala anak yatim. Jangan diusap doang kepalanya. Ya, masih seperak 2 perak kasih. Nah, itu tuh. Senengin dah kita punya tetangga ada anak yatim. Nah, ini dia kesempatannya besok tuh. 10 Muharram, ya. Tasaddaq dan bersedekahlah. Sedekah. Ya, sedekah jelas banyak lah. Di antaranya sedekah itu kan kata Nabi, tadfa'ul bala, akan menolak bala. Bahkan ada nih, bentar, ada keterangan hadis ketika Rasulullah memberikan kepada Sayyidina Ali begini nih, ini hadisnya sahih ya, kata Nabi kepada Sayyidina Ali begini, ya Ali, wahai Ali, shadaqatus sir tudfi'u ghadaba rabbi wa tajlibul barakata war rizqal kasir. Hai Ali, sedekah sir itu akan meredam murka Tuhanmu, wa tajlibul barakah, dan akan mendatangkan keberkahan, war rizqal kasir, dan rezeki yang banyak. Sedekah itu wabakir bis sedekah, maka pagi-pagi bersedekahlah. Tuh kata Nabi tuh, pagi-pagi tuh, fa innal bala'a yanzilu qablal bukur fataruddul qada'a fil hawa, maka sesungguhnya bala itu akan turun, bala itu turun sebelum pagi buta, kata Nabi. Fataruddul qada'a fil hawa, maka ditolaklah bala itu atau ketetapan yang buruk itu fil hawa, di udara, akan ditangkis, bahasanya begitu. Ditangkis dengan apa? Sedekah. Apalagi malam dah tuh kita datang nih jam berapa ya, malam-malam ke rumah. Jadi nggak pakai sedekah sir itu ya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Kita datang aja udah. Sedekah sir namanya kan rahasia. Itu keistimewaan orang suka bersedekah sir. Ya, akan mendatangkan berkah, akan mendatangkan rezeki yang banyak dan menolak bala. Ini ada aturannya tuh. Jadi kalau bersedekah sir di waktu malam, jalan aja. Udah gitu kita berjalannya juga sunnah kan? Karena perjalanan yang sunnah itu ya perjalanan malam. Gak jalan, bini nggak tahu, anak nggak tahu, jalan aja udah. Kemana, beli apa, datang. Tuh, sedekah sir. Ya. Waqtasil. Keberapa tuh dah? Ke-6. Hah? Iya, berapa? 6. Waqtasil dan mandi. Mandi Asyura. Karena ada hadis yang menjelaskan setiap tanggal 10 Muharram itu air Zam-Zam diizinkan oleh Allah untuk mengairi ke sumber-sumber mata air yang ada di muka bumi ini. Tuh.
Makanya diperintahkan di sini mandi. Mau mandi malamnya boleh, pagi boleh, siang juga boleh. Mandi berkah. Ya, niat mandi berkah, ambil berkah di bulan di hari Asyura, mandi biar sehat. Karena hanya hari Asyura aja tuh air Zam-Zam diizinkan oleh Allah untuk mengaliri ke sumber-sumber mata air yang ada di muka bumi. Nah, ini karena ngaji jadi tahu. Gitu. Jadi mandi dah. Mau berapa gayung, mau berapa ember, mau nyebur sekalian nih kalau mandi tuh, minta sehat, biar sehat. Ya, penyakit mulu nih, kadang-kadang kesemutan mulu kaki. Ya, minta sehat pada Allah, berkah hari Asyura, tabaruk kepada ulama-ulama, kepada para anbiya. Semoga Allah Ta'ala angkat penyakit saya seperti diangkatnya penyakit Nabi Ayyub alaihissalam. Begitu. Jadi mandi besok ya, malam boleh, ya pagi, siang boleh. Asyura tuh khusus. Ada air Zam-Zam yang dialirin oleh Allah Ta'ala itu. Subhanallah. Wasi'al iyal, meluaskan rezeki kepada keluarga. Kalau kata ulama beginilah bahasanya. Biasanya kita ngasih bini, ya biasanya kita ngasih bini cuman 200.000 sehari. Di hari Asyura lebihin. Ini yang dikatakan wasi'al iyali. Lebihin. Ya, jadi berapa? 300.000 apa 400.000 khusus di hari Asyura. Anak yang biasanya kita kasih jajan nih 10.000, kita kasih tambahin jadi 15.000 atau 20.000. Kita punya cucu, biasanya kita kasih jajan, pokoknya nyenengin dah, pokoknya udah nyenengin orang-orang yang terdekat, terutama keluarga kita di hari Asyura. Tuh, ajak jalan dah, ya. Buka puasa di hotel bintang 6 nggak apa-apa. Orang lagi begini PPKM. Ya, jadi nyenengin apa namanya keluarga, orang-orang yang terdekat. Ini dianjurin begitu tuh. Jadi ngelebihin sehari yang bisa kasih 100, di hari Asyura kita kasih jatahnya berapa? 200 gitu ya. Anak yang biasa kita kasih 10.000, di hari Asyura 20.000. Jadi khusus hari Asyura, bedain dah, bedain. Kemudian qallim zufra, artinya zufur, apa namanya, motong kuku, ya dia potong kuku, itu yang ke-9 tuh. Kemudian yang terakhir wasuratul ikhlas kul al-fatasil, maka hendaklah dia membaca surah al-ikhlas itu sebanyak 1000 kali. Nah, amalin dah tuh, nyicil pagi 200, duha 200, siang 200, sore 200, maghrib 200, ya selesai udah. Amalin dah tuh, ya. Kulhu, oh subhanallah, orang yang ngamalin kulhu. Ini dianjurin ini begitu, baca kulhu berapa kali? 1000 kali. Bisanya kita kapan? Ya memang harus bisa, karena setahun sekali ini amalannya. Jadi harus dikalahkan dulu dah yang lain dah, begitu. Yang ininya di off dulu, yang macam-macam dah kegiatan duniawinya. Kalau bisa 1 hari stop. Waktunya kita mencari keberkahan Asyura, gitu. Mudah-mudahan Allah ijabah apa yang kita inginkan, begitu. Tapi jangan minta itu dulu dah, Allah udah mah tahu gitu ya. Nggak pakai 2 mengen juga Allah sudah tahu. Jadi itulah ya amalan Asyura, ya amalan yang memang ini amalannya para Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada para nabinya, dan termasuk amalan para aulia, amalan para ulama-ulama. Para salafus soleh pun mengamalkan amalan ini, gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan terus Allah Ta'ala berikan kepada kita sehat afiat dan bisa istiqomah ibadah. Kemudian Allah terus berikan kepada kita pemeliharaan lahir batin, selalu berada di dalam perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.